Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Isa Pratama dengan NIM 201011655. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang Islamic investment atau investasi dalam Islam. Berikut topik yang akan dibahas. Yang pertama ialah konsep, yang kedua ialah jenis-jenis, yang ketiga ada akad, yang keempat ada strategi, dan yang kelima ada perkembangan. Konsep investasi syariah. Pengertian. Investasi syariah adalah suatu kegiatan menanam modal atau dana dengan harapan mendapat keuntungan atau imbal hasil di masa depan yang dilakukan berdasarkan syariat Islam, di mana sektor pasar modal yang dituju bermain pada produk yang halal. Jadi, dana investor tidak ditempatkan di perusahaan yang menjual makanan halal, minuman keras, dan sejenisnya, yang bertujuan agar umat Islam dapat merasakan manfaat investasi syariah seperti bebas riba, tidak mengandung unsur gharar dan maisir, hingga kepastian karena akad. Yang kedua adalah landasan hukum investasi syariah. Menurut Al-Quran, tujuan dari semua aktivitas manusia diniatkan untuk ibtigo mardotillah atau memperoleh keridhaan Allah. Karena aktivitas yang mencari keridhaan Allah ini merupakan yang lebih besar dari seluruh aktivitas lainnya. Salah satunya berinvestasi secara syariah. Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasri nafsahu batighaa'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Sebuah himbauan untuk memutarkan uang supaya tidak beredar di kalangan tertentu saja, yaitu dengan cara menginvestasikan hartanya dengan cara melakukan bisnis yang halal. Investasi secara syariah harus berdasarkan konsep transaksi keuangan syariah. Transaksi keuangan syariah dengan transaksi keuangan syariah tidak dapat dibedakan semata-mata dalam keadaan riba yang diterjemahkan secara mutlak dalam bentuk bunga bank. Di samping riba, suatu transaksi baru dapat dikatakan transaksi syariah bila juga telah menghindari gharar atau ketidakjelasan dan maisir atau spekulasi atau judi yang dilarang, serta apabila pemilikan harta juga mengambil risiko atas potensi hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk memahami konsep investasi syariah, hal tersebut diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara ridho sama ridho di antara kamu. Yang ketiga ada prinsip-prinsip investasi syariah, yaitu yang pertama ada prinsip tauhid. Tauhid adalah nilai yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai titik sentral, sehingga dalam aplikasinya tiap muslim tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam bermuamalah. Prinsip yang kedua ada al-adl wa al-ihsan, merupakan nilai yang menginginkan penerapan keadilan dalam bermuamalah, yang memperhatikan persamaan dan kesetaraan, yang juga mengedepankan keseimbangan dalam melakukan aktivitas. Prinsip yang ketiga ada ikhtiar atau kebebasan dalam berusaha. Adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia kebebasan berusaha untuk kesejahteraan dirinya dan terpenuhinya kebutuhan selama sesuai dengan ajaran Islam.
Prinsip yang keempat ada fard atau tanggung jawab. Manusia sebagai pemegang amanah harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat. Indikasinya adalah ia akan berusaha menjaga tatanan kehidupannya dan masyarakat agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Materi yang keempat yaitu ada syarat investasi syariah. Syarat yang pertama ialah tidak mengandung gharar, maisir, riba, dan riba. Yaitu gharar adalah ketidakpastian informasi yang membuat nasabah kebingungan. Sedangkan maisir adalah resiko investasi yang berlebihan atau mengandung judi, serta riba yang merupakan tambahan dalam investasi tanpa adanya penggantian. Syarat yang kedua ialah penempatan dana investasi hanya boleh dilakukan di perusahaan yang halal untuk menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan syariat. Syarat yang ketiga ialah ada proses pembersihan keuntungan pada pendapatan investasi yang dilakukan secara berkala guna untuk melakukan pengecekan apakah investasi berasal dari sumber yang syar'i atau tidak. Syarat yang keempat ialah akad wakalah bil ujroh dan mudharabah, yaitu penjaminan atas wali dalam investasi syariah dengan imbalan fee dan kepercayaan pemilik modal kepada pengelola dana investasi yang berprinsip bagi hasil. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi syariah. Dalam konteks investasi syariah terdapat skema-skema sebelum menentukan jenis investasi. Adapun skema tersebut sebagai berikut. Skema yang pertama ada skema bagi hasil dan risiko dalam bentuk musyarakah dan mudharabah. Musyarakah adalah kerjasama dua pihak yang saling berkontribusi berupa dana untuk membangun usaha dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan mudharabah yaitu pola kerjasama usaha menggunakan sistem bagi hasil secara syariah. Skema yang kedua ialah jual beli atau mudharabah. Skema yang ketiga ialah sewa atau ijarah. Dari ketiga skema tersebut, maka terdapat 4 jenis investasi syariah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah investasi keuangan, antara lain produk bank Islam seperti tabungan, deposito, produk asuransi seperti unit link syariah, dan produk pasar modern seperti reksadana Islam, saham, dan obligasi Islam. Yang kedua ialah investasi aset properti. Contohnya dalam investasi tanah. Untuk investasi tanah biasanya berbentuk kafling yang akan digunakan untuk bertujuan tertentu. Seperti kebun buah untuk dipertanakan atau perumahan. Untuk proses transaksi jual beli atau sewa yang dilakukan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga ialah investasi logam mulia. Investasi jenis ini termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan di antara investasi yang lain karena subjek investasi yang nilainya selalu cenderung naik sehingga investasi ini dapat dikatakan memiliki risiko yang relatif rendah. Yang keempat ialah investasi bentuk usaha. Bentuk usaha yang dikelola sendiri ataupun dengan menitipkan modal pada orang lain. Usaha yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam. Berikut ada 6 akad investasi syariah. Yang pertama ialah ijarah, istisna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Ijarah. Ijarah adalah perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa atau mujir dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk membedakan hak guna manfaat atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Contohnya yaitu suku tabungan dengan mekanisme yaitu perusahaan penerbit SBSN membeli aset negara menggunakan dana yang terkumpul dari penerbitan suku. Kemudian pemerintah menyewa aset negara tersebut dengan memberikan uang sewa berupa imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan penerbit SBSN ini. Imbalan tersebut kemudian dibagikan kepada investor masyarakat yang telah memiliki suku tabungan. Maka terjadilah akad ijarah antara perusahaan penerbit SBSN dan pemerintah. Akad yang kedua ialah kafalah. Kafalah adalah perjanjian atau akad antara pihak penjamin atau kafil dan pihak yang dijamin atau
full atau asyik. Untuk menjamin risiko yang timbul dari kegiatan investasi yang dilakukan pihak yang dijamin kepada pihak lain atau makful lahu. Contohnya ialah investasi dalam asuransi syariah. Peserta asuransi memberikan dana atau premi kepada perusahaan asuransi syariah dengan tujuan saling melindungi dan tolong-menolong antara peserta asuransi melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dana atau premi yang terkumpul dari peserta merupakan hak pemilik peserta. Perusahaan hanya menjadi manajer investasi. Akad yang ketiga ialah akad istisna. Istisna adalah perjanjian atau akad antara pihak pembuat atau penjual sani untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli atau mutas dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya ialah pembiayaan IB investasi menggunakan skema istisna merupakan pembiayaan investasi yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembelian tanah, dan bangunan dan kendaraan untuk usaha yang berdasarkan SPK atau surat perintah kerja, yang tujuannya ialah turut membantu badan usaha jasa umum untuk memenuhi kebutuhan aktiva tetap. Akad yang keempat ialah mudharabah. Mudharabah dalam investasi adalah akad kerja sama antara penanam modal dari investor kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Hasil keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana. Contoh dari akad ini adalah akad mudharabah dalam tabungan Bank Syariah Indonesia. Nasabah membuka rekening tabungan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia dan membayar biaya administrasi per bulan sebesar Rp 10.000. Nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Keuntungan akan diperoleh dari bagi hasil. Porsi bagi hasil antara bank dengan nasabah yaitu 8% nasabah dibagi 92% bank untuk tabungan kurang dari 100 juta dan 13% untuk nasabah dibagi dengan 87% bank untuk tabungan yang lebih dari 100 juta. Akad yang kelima ialah musyarakah. Musyarakah dalam investasi yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau modal untuk melakukan usaha tertentu dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi yang ada. Contoh dari akad ini ialah pembiayaan pemilikan rumah PPR merupakan salah satu contoh akad musyarakah dalam perbankan syariah. Unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Adapun nisbahnya diterima oleh bank yaitu dari sewa yang dibayarkan nasabah tiap bulan. Akad yang keempat ialah wakalah. Wakalah adalah perjanjian atau akad di mana pihak yang memberi kuasa atau muwakil memberikan kuasa kepada pihak yang penerima kuasa atau wakil untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Contoh dari akad ini adalah akad wakalah dalam penerbitan suku, yaitu penerbitan suku wajib menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai wali amanat atau wali wakil dari pemegang suku atau investor untuk mengelola dana hasil penerbitan suku dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Dan wakil juga harus menyampaikan rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan, antara lain rencana jenis kegiatan, komposisi kegiatan, perkiraan keuntungan masing-masing kegiatan, serta perkiraan keuntungan komposit. Berikutnya ada strategi investasi syariah. Dalam dunia investasi dikenal ada dua macam analisis sekuritas yang dapat dipakai investor dalam pembuatan sebuah keputusan investasi. Analisis yang pertama ialah analisis teknikal. Analisis teknikal ini dimulai dengan cara memperhatikan perubahan itu sendiri dari waktu ke waktu. Analisis ini adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga dan tren pasar atau sekuritas di mana masa depan dengan melihat grafik di masa lalu. Analisis yang kedua ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis berdasarkan kinerja suatu perusahaan.
Analisis fundamental bertujuan untuk membantu dalam menilai investasi saham mana yang terbaik. Materi selanjutnya ada strategi pemilihan saham yang memenuhi prinsip syariah. Jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syarat syariah adalah: yang pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua ialah menyelenggarakan jasa keuangan yang menggunakan konsep ribawi, jual beli beresiko yang mengandung goror dan maisir. Yang ketiga ialah memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan barang atau jasa yang diharamkan karena substansinya haram li zatihi. Barang dan jasa ilegal bukan karena substansinya atau haram lil ghairi yang ditetapkan oleh DSN MUI, serta barang dan jasa yang secara moral merusak dan merugikan. Yang keempat ialah melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat atau nisbah hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyarihannya oleh DSN MUI yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% dibanding 55%. Materi selanjutnya ada kriteria saham kategori syariah, yaitu yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas. Yang kedua, tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu. Yang ketiga, tidak melebihi risiko keuangan sebagai berikut: total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%, atau hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% dibanding 55%. Yang keempat, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan atau revenue tidak lebih dari 10%. Materi selanjutnya ada perkembangan investasi syariah di Indonesia. Investasi dalam Islam kini dikatakan berkembang pesat. Salah satu perkembangan yang paling penting adalah pasar modal syariah. Investasi ini juga menjadi pilihan yang diminati masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyak saham syariah yang tercatat di bursa. Menurut laporan kontan.co.id, jumlah saham syariah meningkat 90,3% dari 230 itu menjadi 451 dari tahun 2011 hingga 27 Oktober tahun 2020 berdasarkan data dari Bursa Efek Jakarta, dan jumlah itu setara dengan 63,6% saham BEI. Inarno Jajadi, Presiden BEI, yakni pasar modal dan investasi syariah lainnya akan terus bergerak maju dengan perkembangan tersebut. Hal ini terlihat dari posisi Indonesia yang terus meningkat dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ia bahkan berani mengatakan bahwa Indonesia menjadi pasar modal syariah terutama yang menawarkan produk investasi komprehensif terkait seluruh filantropi umat Islam seperti zakat, saham, wakaf saham, dan wakaf tunai terkait suku. Pesatnya pertumbuhan investasi di bidang syariah telah mendorong Housen untuk berharap bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pusat industri halal global tetapi juga produsen industri halal global. Peran pasar modal syariah sendiri akan menjadi krusial sebagai sumber dana bagi para pelaku usaha di industri halal, sehingga dapat mewujudkan konsep rantai nilai halal yang utuh untuk semua sektor dari hulu hingga hilir. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.